Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 21040110018. Nah, di sini saya ingin membahas tentang sholat khusyuk atau mengajarkan kepada orang-orang untuk mengetahui apakah itu sholat khusyuk. Nah, sholat khusyuk dalam sholat adalah memahami makna setiap bacaannya dan menjiwai setiap gerakannya, karena sholat bukan hanya sekedar menghafalkan dan melafazkan bacaan dan bukan sekedar pergerakan tubuh, tapi sholat membutuhkan jiwa dan hati untuk mencapai kekhusyuan. Muhammad Hasbi Al-Shiddiq, khusyuk adalah mereka yang melakukan sholat yang anggota tubuhnya tenang dan jiwanya menghadirkan hati kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat dan berdoa memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar sholat kita tetap khusyuk dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu? Cara agar sholat khusyuk dan pikiran tidak kemana-mana ada 6 cara. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum sholat. Nah, yang kedua, bersikap tenang dalam sholat. Yang ketiga, sholatlah sembari mengingat kematian. Nah, yang keempat, sedikit-sedikit berusaha memahami apa yang Anda baca dalam sholat. Nah, yang kelima, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sholat di awal waktu. Nah, ada juga ketika sholat tapi pikiran masih kemana-mana, yaitu sholatnya sah namun makruh. Imam An-Nawawi, orang yang menghayal pikirannya melayang kemana-mana, bahkan memikirkan sesuatu yang buruk, sholatnya masih dihukumi sah. Terus, ciri-ciri orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk itu bagaimana? Ciri-ciri orang yang sholatnya khusyuk ada 7. Yang pertama, sangat menjaga waktunya. Dia terpelihara dari perbuatan dan perkataan sia-sia, apalagi maksiat. Jadi orang-orang yang menyanyiakan waktu, suka berbuat maksiat, berarti sholatnya belum berkualitas atau belum khusyuk. Nah, yang kedua, niatnya ikhlas. Jarang kecewa terhadap pujian atau penghargaan, dipuji atau tidak dipuji, dicaci atau tidak dicaci sama saja. Nah, yang ketiga, cinta kebersihan, karena sebelum sholat orang harus wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari kotoran atau hadas. Nah, yang keempat, terbit atau disiplin, karena sholat sudah diatur waktunya. Nah, yang kelima, selalu tenang dan tumanina. Tumanina merupakan kombinasi antara tenang dan konsentrasi. Nah, yang keenam, tawadu dan rendah hati. Tawadu merupakan akhlaknya Rasulullah. Nah, yang terakhir, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar orang lain, aman dan keburukan dan kejelekannya. Apa hukumnya jika sholat tidak khusyuk? Kalau sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Hanya yang kurang adalah martabatnya, kata Bu Yahya. Bu Yahya mengatakan bahwa khusyuk itu bertingkat-tingkat, sehingga yang membedakan adalah nilai dan martabatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum khusyuk juga yaitu jumhur ulama telah sepakat bahwa khusyuk dalam sholat tidak termasuk rukun ataupun wajib. Khusyuk dalam sholat hanya termasuk sunnah saja, tidak sampai kepada derajat wajib, apalagi rukun. Apabila seorang sholat dengan tidak khusyuk, tidak membuat sholatnya rusak atau batal. Bagaimana hikmah bagi orang yang melakukan sholat dengan khusyuk dan fokus? Hikmah yang diperoleh bagi orang yang sholatnya khusyuk. Hikmah sholat. Nah, sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah berfirman dalam surah Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana agar sholat selalu khusyuk dan tidak lupa rakaat? Tips agar tidak lupa rakaat sholat ada 6. Yang pertama, membaca bacaan dengan agak keras. Nah, yang kedua, membaca bacaan ta'awuz. Nah, yang ketiga, meludah ke arah kiri. Dan yang keempat, mengambil rakaat yang paling sedikit. Nah, yang kelima,
melakukan 2 sujud sebelum salam. Nah, yang terakhir, perbanyak istighfar. Mengapa menjalankan sholat harus dengan khusyuk? Hendaknya memang seorang mukmin harus melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan benar, serta khusyuk karena bertujuan sebagai menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bagaimana cara menjaga diri agar tidak lalai dalam sholat? Ada 5 cara. Nah, yang pertama, mengingat akhirat. Nah, yang kedua, mengingat nikmat dan anugerah Allah atas diri kita. Yang ketiga, perbanyaklah beristighfar. 4, jauhi hal yang sia-sia. Nah, yang kelima, berpakaianlah yang sopan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Tips agar mendapatkan ketenangan dalam sholat. Cara agar mendapatkan ketenangan dalam sholat. Nah, yang pertama, beribadahlah secara tepat waktu. Nah, yang kedua, mengerjakan sholat dengan benar. Yang ketiga, menjalankan ibadah di tempat yang nyaman. Nah, yang keempat, memahami makna bacaan sholat. Nah, yang terakhir, memperbanyak zikir. Sholat tidak khusyuk, apakah harus diulang? Jika seseorang yang sholat meskipun tidak khusyuk, tetap dianggap sah sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ingin mengulanginya, tidak ada larangan untuk mengulangi. Apa arti dari kata khusyuk? Nah, secara terminologi, khusyuk adalah seorang yang melaksanakan sholat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat dekat kepadanya, sehingga hati dan jiwanya merasa tenang dan tentram, tidak melakukan gerakan sia-sia dan tidak menoleh. Sedangkan menurut para ulama, khusyuk artinya melunakkan hati, ketenangan pikiran. Menurut Ali, yang dimaksud dengan khusyuk adalah ketenangan yang berada dalam hati. Khusyuk itu akan menghindarkan seorang dari perbuatan mengganggu orang yang sholat di sampingnya.